Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamari. Maaf. Hari ini saya akan menjelaskan tentang icon-icon di menu reference. Di menu reference, my link sama view ya. Saya mau lewati review. Teman-teman, nanti review bisa dilihat ya. Sekarang kita mulai dari tab reference. Di tab reference ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 grup. Di grup pertama yaitu table of content. Pertama ada table of content. Gunanya untuk apa? Table of content itu gunanya untuk membuat daftar isi dalam satu dokumen. Selanjutnya ada add text. Add text ini gunanya untuk menambahkan paragraf baru dalam tab content, dalam daftar isi. Jadi dia menambahkan teks yang ada di tab content. Selanjutnya ada update tabel. Di update tabel ini gunanya untuk mengupdate daftar isi yang sudah dibuat dalam halaman baru. Selanjutnya ada footnotes. Di footnotes ini gunanya untuk menambahkan catatan ya. Pertama ada insert footnote. Gunanya untuk menambahkan catatan kaki di akhir dokumen. Jadi di bawah sendiri nanti itu ada di setiap halaman. Kalau kita tambahkan insert footnote, di situ akan muncul catatan kaki di setiap halaman. Di akhir ya, di akhir dokumen di bagian bawah sendiri itu nanti akan muncul. Seperti ini contohnya. Dia di bawah sendiri seperti ini. Di bawah dokumen ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya insert endnote. Gunanya ini untuk menambahkan catatan di akhir bab. Jadi misalnya saya bikin bab 1, catatannya itu nanti ada di akhir bab 1 begitu. Catatannya di semua catatannya kalau di endnote adalah di akhir bab. Selanjutnya ada next footnote. Gunanya untuk memeriksa letak endnote dan footnote. Terakhir ada selanjutnya ada show notes. Gunanya untuk melihat letak footnote dan endnote di mana dalam satu dokumen. Jadi melihat semua dokumen, entah itu notes berupa endnote atau footnote. Selanjutnya ada citation and bibliography. Pertama itu ada insert citation. Gunanya untuk memasukkan kutipan ke area kursor yang aktif. Jadi langsung dimasukkan gitu. Selanjutnya ada manage search. Gunanya manage search untuk mengelola semua sumber kutipan yang sudah dimasukkan atau disisipkan ke dalam dokumen dari semua dokumen yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada style. Style di sini adalah gunanya untuk memilih style dari citation. Jadi memilih style dari kutipan yang akan dimasukkan. Di sini ada stylenya, contohnya dulu ya. Contohnya ada apa 5 edition, Arch Jago 15 edition, dan seterusnya gitu. Selanjutnya ada bibliography. Apa sih bibliography itu? Bibliography itu adalah gunanya untuk menambahkan daftar pustaka dalam dokumen aktif. Tadi kalau table of content gunanya itu untuk menambahkan daftar isi, sedangkan kalau citation dan bibliography gunanya untuk
menambahkan citation, kutipan, dan juga menambahkan yang namanya daftar pustaka. Next, kita ke menu caption. Pertama ada insert caption. Gunanya buat apa? Gunanya itu untuk menambahkan tulisan di bawah gambar. Jadi contohnya kan ada kelihatan itu, ada gambar, di bawahnya ada caption atau ada tulisan. Kalau kita biasanya bikin snap atau bikin snap di IG maupun dimanapun kan ada captionnya. Nah, itu seperti itu gunanya insert caption. Selanjutnya insert table of figure. Gunanya untuk menambahkan daftar isi dalam dokumen. Daftar isinya apa? Daftar isi tentang figur atau gambar yang telah kita buat dalam satu dokumen. Jadi gunanya sama kayak insert kayak insert text tadi. Jadi itu gunanya untuk melihat apa daftar isi mengenai gambar yang sudah kita masukkan dalam satu dokumen. Selanjutnya ada update table. Sama, ini fungsinya kayak update table di table of content. Gunanya ya mengupdate, memperbarui. Kalau ada dokumen atau sisipan baru dalam satu dokumen. Selanjutnya cross reference. Gunanya buat apa? Menambahkan referensi silang. Ya, lanjut sekarang ke index. Pertama ada marks entry. Gunanya untuk menandai entry baru dalam mengelola dokumen. Jadi digunakan untuk mengelola dokumen yang sudah di entry baru dalam dokumen yang disisipkan. Itu. Selanjutnya ada insert index. Gunanya untuk menambahkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Apa sih indeks itu? Indeks adalah kumpulan kata-kata atau istilah yang kita gunakan dalam membuat sebuah dokumen. Jadi kalau kita mau bikin indeks, itu bisa pakai insert index. Selanjutnya update index. Fungsinya sama seperti update table di caption maupun update table di table of content. Jadi sama aja untuk memperbarui dari indeks itu. Jadi kalau update itu mau update table, mau update table di table of content, caption, atau index, itu semuanya memperbarui. Di table of authority juga ada update table. Itu gunanya untuk mengupdate juga tuh. Ya, jadi pokoknya update itu untuk memperbarui. Next ke table of authority. Saya akan jelaskan dua diantaranya karena satu sudah saya jelaskan tadi. Pertama ada mark citation. Gunanya untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih. Tuh. Terus insert table of authorities. Sama kayak insert table of figure. Itu gunanya dan insert table of index. Jadi insert table of authorities, insert index sama insert table of figures itu sama, menambahkan tabel authority atau daftar authority. Oke, jadi sama menambahkan aja. Kalau di table of figure untuk menambahkan daftar gambar, kalau insert index itu untuk menambahkan indeks, kalau insert table of authority itu gunanya untuk menambahkan daftar authorities dalam satu dokumen ya. Selanjutnya kita ke mailing ya. Di sini itu semuanya itu gunanya ya. Saya nggak akan jelasin satu karena nanti videonya jadi panjang banget. Jadi
Saya mau jelaskan secara singkat, mailing itu gunanya untuk tab mailing gunanya untuk mengatur atau membuat dokumen dalam bentuk yang kita inginkan. Contohnya kita mau buat dokumen surat. Di sini ada envelopes ya. Terus ada juga label, membuat dokumen atau membuat dokumen berupa label. Jadi sama persis dibikinnya. Jadi 1, 2 dan seterusnya gitu. Dan semuanya menu di sini itu untuk membuat surat. Jadi mailing itu untuk membuat surat menyurat gitu. Selanjutnya kita langsung ke tab view ya. Langsung ke tab view. Nggak mau lama-lama. Jadi untuk review saya lompatin aja. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau menjelaskan. Karena kalau saya ambil nanti terlalu panjang videonya seperti yang kemarin dan pasti akan sangat membosankan ya teman-teman. Jadi akan saya skip untuk mailing dan review. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tab view. Di sini ada 5 grup ya, ada 5 grup. Pertama ada document view, show, zoom, windows, sama macro. Pertama kita lihat di sini di document view ada yang namanya print layout. Apa sih print layout? Print layout itu gunanya untuk melihat dokumen dalam bentuk layout atau dalam bentuk dokumen yang siap untuk dicetak begitu. Kalau selanjutnya ada full screen reading, gunanya untuk menampilkan dokumen secara penuh. Jadi dalam full screen kan full ya, jadi nggak ada batasnya gitu, jadi full screen banget gitu. Next, web layout, ini gunanya untuk melihat dokumen dalam bentuk web, formatnya dalam bentuk web. Jadi kita lihat dokumen tapi formatnya dalam bentuk web. Selanjutnya outline. Outline ini gunanya untuk menampilkan dokumen dalam tampilan outlining. Jadi cuma dalam indeks kata besarnya aja. Jadi bab 1, 2, 3 dan isinya. Tuh. Selanjutnya ada draft. Draft view itu menampilkan dokumen dalam bentuk draft atau konsep untuk memperbaiki teks secara cepat. Next, kita ke show. Pertama ada ruler, gunanya untuk menampilkan atau menyediakan ruler. Ruler itu yang ini teman-teman. Jadi kalau aku hilangkan jadinya kayak gini, nggak ada rulernya, jadi kita nggak bisa ngatur ya. Kalau mau ditampilkan seperti ini. Sekarang ke grid line. Grid line itu gunanya untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu atau petak dalam dokumen. Jadi kayak petak kertasnya. Ya, ini kan grid line-ku tidak saya nyalakan. Sekarang coba saya nyalakan ya. Seperti ini grid line-nya. Jadi per kotaknya tuh kita lihat. Jadi sekarang mau saya hapus dulu. Sekarang selanjutnya ke navigation pen. Di sini gunanya untuk membuka panel penelusuran untuk mencari teks atau objek di yang di kiri ini. Di kiri. Seperti ini. Sini kita bisa cari dokumennya di sini, mau dia objek, mau teks bisa dicari di sini. Itu dulu. Selanjutnya ke zoom. Di sini ada zoom. Zoom ini untuk memperbesar. Tahu ya, zoom itu untuk memperbesar dokumen maksudnya. Selanjutnya ada 100%.
Di sini untuk gunanya 100% buat apa? Untuk melihat dokumen secara normal. Jadi ukuran normalnya 100, jadi segini nih. Normalnya dokumen yang biasa tampilan layout dari Word ya. Ukuran normalnya Word segini. Selanjutnya ada one page. One page itu gunanya untuk melihat dokumen dalam bentuk satu halaman. Jadi satu halaman itu ya ini aja nih. Satu halaman aja. Selanjutnya ada two page. Two page itu zoom halaman dalam bentuk 2. Jadi dibagi 2 page gitu. 2 halaman. Jadi kayak kita buka buku kan ada kiri sama kanan gitu. Kalau one page itu cuman kita baca buku satu halaman aja tuh. Selanjutnya ada page weight. Ini gunanya untuk menampilkan dokumen dengan lebar halaman yang maksimal. Jadi semua halaman itu dicat lebar banget. Gitu. Selanjutnya ada window. Menu window. Di sini ada pertama ada new window. Gunanya itu untuk membuka dokumen baru yang sama persis, tetapi pemformatannya hanya sementara. Jadi formatnya itu mengikuti format dari halaman yang awal dibuka. Selanjutnya ada arrange all. Ini gunanya untuk menampilkan semua dokumen aktif dalam satu jendela. Jadi kalau kita buka dua dokumen, itu nanti kita pakai arrange all, itu berarti kan dua-duanya aktif, dijadikan satu gitu. Oke, lanjut sekarang ke split. Gunanya split itu untuk membagi satu dokumen menjadi 2. Jadi menjadi 2 tampilan dokumen yang sedang aktif ya. Selanjutnya view side by side. Gunanya untuk melihat dokumen aktif. Melihat dokumen yang aktif bersama dengan menampilkan dialog compare side by side. Jadi melihatnya satu sisi sama satu sisi sama, jadi biar sama gitu ya. Selanjutnya ada synchronous scrolling. Ini untuk mengatur pergerakan scroll dalam compare, mau scrollnya satu dokumen aja atau dua-duanya begitu ya. Selanjutnya ada reset Windows position. Ini gunanya untuk mengatur ulang posisi 2 dokumen yang ditampilkan bersama dalam satu Windows. Selanjutnya ada switch Windows. Gunanya untuk melakukan peralihan atau perubahan dokumen yang terbuka pada halaman utama dengan dokumen yang berbeda. Selanjutnya terakhir ini ada menu makros. Makros itu gunanya untuk melihat, membuat serta menghapus daftar makros, teman-teman. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai icon-icon di menu-menu yang ada di Microsoft Word. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.